Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berjumpa lagi wabarakatuh. rekan-rekan para mahasiswa. Biasanya pembimbing itu disesuaikan dengan topik yang dibahas oleh para calon magister. Nah, pimpinan di level prodi, di level akademik akan menetapkan dosen-dosen yang tepat yang membimbing topik A, topik B, topik C. Biasanya gitu. Walaupun yang namanya sudut pandang terhadap sebuah penelitian itu setiap dosen memang agak tidak sama gitu, ada yang berbeda. Sudut pandangnya ini, sudut pandangnya itu. Nah, kita maklumi. Makanya ini terkait ke pertanyaan Kang Imron, strateginya harus bagaimana ya agar lancar ketika bimbingan. Strateginya yang pertama adalah ketika kita datang ke pembimbing ke satu misalnya ya, kita kita inventarisir apa masukan-masukan dari para pembimbing ke satu. Kita tulis, kita perhatikan, kita catat arahannya kemana. Frekuensinya harus diperhatikan, Kang Imron dan teman-teman. Jangan sampai kita itu kata pembimbing satu kalau bisa misalnya perbaiki seminggu datang ke saya, misalnya kata pembimbing satu. Kita jangan sebulan baru datang atau misalnya 2 bulan baru datang. Jadi frekuensi itu akan menjadi penting ketika maju ke arena sidang. Banyak teman-teman kita yang angkatan sebelumnya itu dia tidak datang-datang baik ke pembimbing satu, baik ke pembimbing dua. Tiba-tiba dia minta ditandatangan untuk sidang. Nah itu yang sering masalah, sering terjadi. Selain memang mendapat ya istilahnya marah dari para pembimbingnya, Anda itu katanya nggak pernah datang, nggak pernah bimbingan, tiba-tiba minta tanda tangan katanya untuk ujian. Nah itu yang tidak boleh. Jadi, nah kemudian kalau gini ya, di antara bapak-bapak, ibu-ibu misalnya terjadi semacam deadlock gitu ya, antara pembimbing ke satu dan ke pembimbing kedua itu berbeda pendapat. Yang satu misalnya pembimbing satu mengarahkan ke sini, yang pembimbing dua mengarahkan ke kiri atau ke kanan. Pokoknya tidak sejalur. Nah, gimana kalau kebetulan, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat situasi kayak seperti itu, misalnya ya, ini pahit-pahitnya ya. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, kita harus pandai-pandai mengakomodir kedua, katakanlah, keinginan para pembimbing satu arahnya kemana, pembimbing dua arahnya kemana, terus kita satukan dalam satu karya kita. Itu caranya itu. Jadi jangan diadu-adukan. Maaf nih, maksudnya kalau ada yang hilaf. Pak pembimbing dua, kan kata pembimbing satu juga begini, misalnya. Nanti datang lagi kepada pembimbing satu. Pak pembimbing satu, kan misalnya menurut ibu pembimbing dua juga begini. Nah itu hal-hal yang strategi itu kurang tepat. Soalnya bahasanya begini, ya kalau Anda misalnya mengikuti pembimbing satu ya silakan, jangan ke saya tuh datang gitu. Kalau Anda misalnya mengindahkan pembimbing dua, jangan saya datang. Nah bagusnya kita iakan, kemudian kita catat arahnya kemana, baru kita itukan. Nah itu ya strateginya. Jadi sebetulnya agar kita selesai tepat waktu, kita mendapat kendala, satu yang penting adalah frekuensi. Jadi frekuensi bimbingan itu menjadi penting karena kan setiap bimbingan itu dicatat berapa kali. Nah minimal misalnya 8 kali atau 10 kali minimal. Bagaimana kalau misalnya lebih dari 8, lebih dari 10, lebih bagus. Itu seolah-olah adalah track record kita bimbingan bersama para pembimbing. Dan jangan juga misalnya kalau si pembimbing tidak menganjurkan langsung aja bab 1 sampai bab 5. Kalau tidak menganjurkan, kita cicil saja bab 1 dulu. Kalau ada revisi, kita revisi. Kalau sudah ACC, baru masuk ke bab 2. Bab 2 misalnya sudah ACC.
langsung ke bab 3. Bab 3 misalnya selesai, masuk ke bab 4. Bab 4 selesai, masuk ke bab 5. Langsung aja kelengkapan. Jadi jangan sampai misalnya yang tadi tidak bimbingan tiba-tiba membawa tesis yang sudah lengkap semua bab. Nanti dianggapnya oleh pembimbing atau oleh orang yang akan menandatangan dianggap itu buatan orang lain. Walaupun dalam tanda kutip ya, apakah tesis misalnya nih, maaf, tesis boleh nggak dibuatkan oleh pihak kedua, pihak ketiga, atau pihak keempat? Sebetulnya sih dalam etika kepenulisan mungkin tidak dilarang juga, tapi konsepnya bagusnya dari kita. Intinya gini, yang ngetiknya boleh siapa saja, yang mengedit yang melakukan layout dan sebagainya itu boleh mungkin pihak yang lain. Tapi kalau konsep, substansi atau isi harus dari kita. Sehingga kalau ditanya apa isi tesis Anda, apa substansi tesis Anda, kita tidak belebab-belebab gitu, kita tahu. Nah, isi dari dalamnya gitu ya. Jadi kalau masalah yang ngetik siapapun boleh, tapi bagusnya konsepnya dari kita. Tapi kalau misalnya gimana nih, karena saya sibuk, karena saya faktor usia, karena faktor A, faktor B, faktor C, misalnya sampai dibuatkan oleh orang lain misalnya. Ketika itu terjadi, maka jangan sampai itu terjadi yang disebut plagiat, presentasinya di atas 30%. Jadi tesis kita itu akan diturnitin berapa persen misalnya tingkat plagiarismenya. Kalau orang lain kan bisa saja mengkopas, pindahkan. Sehingga bisa saja turnitinnya itu di atas 30%. Jadi harus diturunkan lagi kalau bisa di bawah 30%. Supaya tingkat plagiarismenya jangan terlalu tinggi gitu ya. Nah itu, ini teknik dulu dari segi teknik. Memang ini belum masuk ke materi sebetulnya, hanya karena ini pertanyaan Kang Imron mungkin juga terwakili bahwa sebetulnya nih, karena memang intinya sih mata kuliah ini bagaimana para mahasiswa dengan ilmu metodologi ini plus hal-hal yang tidak tercantum dalam ilmu metodologi sehingga bisa selesai, bisa tepat waktu gitu ya. Nah kemudian kalau ada pertanyaan ini, bagaimana terkait dengan jurnal? Karena ini juga hal yang tidak bisa dilewati, apalagi di bawah kepemimpinan Ibu Profesor Sri Mulyani, bahwa mahasiswa yang kuliah di Unsika, termasuk mahasiswa S2 angkatan 2020, sebelum dia menyelesaikan tugas akhir tesis, wajib menguploadkan satu artikel minimal yang afiliasinya adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekali lagi, minimal satu artikel yang dimuat di minimal Sinta 4, kalau Sinta 2 boleh, Sinta 3 boleh, Sinta 1 boleh juga, minimal 1. Jadi Pak kalau 2, 3 boleh, boleh. Kapan itu? Nah ini menyangkut kapan, karena di S1 pun terjadi masalah penumpukan penerbitan jurnal artikel yang ditumpukan di satu waktu. Makanya berdasarkan surat edaran, mungkin nanti juga saya share di grup atau ke Kang Tisna ya, mewakili, bahwa sebetulnya inti dari surat edaran tersebut dari Bu Rektor, sebetulnya tidak mesti dari tesis, tidak mesti dari tugas akhir, boleh saja dari tugas mata kuliah. Misalnya gini, khusus mata kuliah ini, misalnya mata kuliah metodologi penelitian. Misalnya ending dari hasil dari mata kuliah ini adalah mahasiswa harus menerbitkan satu artikel. Kalau tema judulnya bebas, kalau masalah artikel yang dimuat di Sinta 4 itu bebas. Bebas itu dalam pengertian tidak karena ini levelnya kan universitas. Karena menurut Ibu Rektor, menurut surat edaran beliau, bahwa mahasiswa boleh
mengsubmitkan sampai LOA minimal. Ini karena gini tahapannya itu, kalau Hansa sampai submit itu belum tentu keluar LOA. LOA itu letter of acceptance. Jadi istilahnya bahwa si artikel itu sudah diterima, disubmit, diterima oleh pihak jurnal. Kalau sudah diterima artinya tinggal menunggu proses terbit. Nah, untuk terbit itu memang tidak mudah karena proses seleksi. Sehingga mahasiswa S1 yang kemarin sidang, ada yang LOA-nya keluar pada bulan kemarin, di bulan Agustus, tapi kata pihak pengelola jurnal, terbitnya nanti di 2024. Nah, ini karena proses penumpukan ini. Makanya sebetulnya angkatan 2020 ini untuk artikel jurnal dengan tema yang sebetulnya bebas, yang terpenting afiliasinya Unsika. Apa alasannya? Karena dengan afiliasi Unsika plus misalnya nama mahasiswa plus misalnya ada dosen mata kuliah atau misalnya dosen pembimbing atau siapa, nanti akan secara otomatis mengangkat peringkat Unsika dalam hal publikasi ilmiah. Dan ini berdampak juga terhadap KKN yang sekarang, KKN 2021 dan kemarin KKN 2020. Jadi mahasiswa yang KKN, yang dulu kan KKN itu yang kita pahami adalah mereka ke masyarakat, kemudian berbaur dengan masyarakat, menerapkan ilmu, berbagi ilmu, kemudian melakukan program-programnya di masyarakat dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau mulai 2000 tahun kemarin dan sekarang, dan Bapak termasuk di antaranya yang menjadi DPL, jadi si mahasiswa yang S1 terutama, KKN-nya itu adalah berdasarkan topik atau judul atau tema penelitian dan PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat yang diambil oleh dosen. Jadi penelitian KKN sekarang itu tidak lagi ke KKN di masyarakat. Ada yang ke masyarakat, ada yang enggak. Ada juga yang di sekolah. Nah, seperti Bapak kan menjadi ketua di PKM penelitian dengan judul ekstrakurikuler dalam meningkatkan kreativitas siswa. Itu pelaksananya di SMPN 1 Karawang Barat. Anggotanya 17 orang. Dan Bapak sebagai anggota dengan judul manajemen media pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran. Itu KKN-nya di MA Darul Quran yang dikepalai oleh Kang Nurdin. Nah, sampai seperti itu sekarang itu. Nah, apa tujuannya? Kok KKN berdasarkan penelitian dosen dan pengabdian dosen? Karena nanti dari hasil KKN itu produknya berbentuk artikel, dan artikel itu oleh dosen yang mengikuti, yang menjadi pembimbing DPL harus sampai LOA minimal, dosennya juga sama, bukan hanya mahasiswa, dosennya juga sama yang membuat penelitian tersebut di penelitian itu minimal adalah di Q3. Q3 itu adalah peringkat internasional jurnal bereputasi. Kalau lebih bagus ya Q2, Scopus Q dia sama Q1. Jadi lebih bagus. Tapi minimal di Q3. Jadi peringkat yang ketiga. Nah, kemudian yang PKM-nya itu minimal oleh si dosen tersebut di Sinta. Walaupun kalau PKM itu boleh Sinta 6 juga kalau yang sudah-sudah. Jadi terkait penyelesaian studi akhir, terkait KKN, terutama 2 ini, semuanya diarahkan oleh Ibu Rektor untuk mengangkat harkat dan martabat Unsika dalam publikasi ilmiah, gitu. Jadi supaya tahu ini permasalahannya dari mana bibit-bibitnya, sehingga mahasiswa harus submit artikel, di mana yang pasca itu baik yang S2 di Fakultas Hukum, baik yang S2 di Fakultas Ekonomi itu minimal di Sinta 4. Kalau Sinta 3, 2, dan 1 lebih bagus.
mungkin tidak bisa Sinta 5 atau Sinta 6 gitu ya, karena Sinta itu peringkat akreditasi di level nasional. Nah, Q itu adalah sama juga akreditasi jurnal pada level internasional gitu ya. Nah, itu dari segi apa namanya teknis. Ini sebetulnya belum masuk ke mata kuliah yang pokok gitu ya. Tetapi karena memang ujung-ujungnya mata kuliah ini adalah ke penyelesaian tesis, penyelesaian tugas akhir, memang tidak apa-apa kita goalnya dulu. Jadi kita kejar dulu endingnya, itu hasilnya. Nah, nanti kita kan akan berproses dari pertemuan mulai sekarang, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi endingnya kan harus ke situ, merujuk ke situ. Pertama ke penyelesaian tugas akhir tepat waktu. Kemudian teknik bimbingan dengan para pembimbing. Kemudian teknik membuat proposal tadi. Jadi teknik membuat apa namanya jurnal, artikel. Jadi endingnya bakal ke situ. Nah, kalau hal-hal yang tadi disebutkan terlewati, maka ya sebagaimanapun mata kuliah lain A semua lah katakanlah. Tapi yang ini nih, yang metodologi terutama yang produknya tesis sama jurnalnya tidak dikerjakan, ya tidak bisa sampai ke tahap sidang. Jadi ini penting supaya mungkin kita ya termasuk Bapak juga ya istilahnya sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh istilahnya sungguh-sungguh ya membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu atau juga kalian juga sama, salinglah kita saling mengisi, saling mensupport, saling mendukung, saling istilahnya berjibaku lah bagaimana agar rekan-rekan semuanya lulus tepat waktu berdasarkan program-program yang sudah diterapkan terkait dengan program dari universitas. Nah, itu sementara terkait dengan teknik strategi ya. Gini, kalau kita sudah tahu menggunakan alatnya, sudah tahu caranya, sudah tahu tekniknya, sudah tahu tahapannya, maka insya Allah dan tidak mustahil kan rekan-rekan juga setelah selesai program magister, kemudian dinyatakan lulus, program masuk ke program S3. Jadi untuk menyelesaikan salah satu tugas akhirnya adalah disertasi. Nah, bila misalnya kita semuanya sudah memahami bagaimana cara membuat karya ilmiah, termasuk jurnal di dalamnya, termasuk tesis, termasuk disertasi, maka insya Allah kita tidak akan kesulitan. Karena banyak rekan-rekan di tempat lain gitu ya, baik para calon magister maupun calon doktor itu justru agak kedodoran itu di masalah ini metodologi ini. Sehingga 100% maaf ya di luar sana itu 100% si tesis itu dikerjakan oleh pihak luar gitu. Jadi konsepnya dari orang lain, mengetiknya dari orang lain. Nah, itu mungkin sih tidak ada kesan gitu ya kalau semuanya dikerjakan oleh orang lain atau dikerjakan oleh pihak-pihak di luar. Jadi sebagusnya bagaimanapun kita intinya ya misalnya usia atau faktor kesibukan. Nah, tetap karena faktor berbagai faktor ini jangan menjadi penghambat lah. Termasuk ketika ujian pun tentu metodologi penelitian ini bersama instrumen yang ada di dalamnya itu justru menjadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang suka didalami, suka ditanyakan, suka menjadi kesulitan para calon magister atau calon doktor. Sehingga pembelajaran metodologi ini bukan sekedar hanya memperoleh nilai khusus mata kuliah ini, tapi kalau Bapak berharap menjadi ya skill lah, menjadi skill sehingga nanti pembuatan tesisnya itu 100% kalau mungkin dikerjakan oleh kita, oleh masing-masing. Namun kalau ada pertimbangan A, B, C, D, E, F, G, H, misalnya nih pahitnya harus dikerjakan oleh pihak yang lain, tapi kan tetap kita pasti akan ditanya tahapan-tahapan lapangannya menggunakan instrumen apa, pendekatan yang digunakannya apa, kemudian yang terkait
dengan validitas internalnya apa, validitas eksternalnya apa, teorinya apa, pasti akan ditanyakan kesimpulannya apa, rumusan masalahnya apa. Karena yang menjadi apa ya, menjadi sentral di bab 1 biasanya kan rumusan masalah. Nanti terkait kan gini, di sebuah karya ilmiah termasuk tesis itu suka muncul pertanyaan apa yang keterkaitan antara bab 1 ke bab 2, bab 2 ke bab 3, bab 3 ke bab 4, bab 4 ke bab 5. Itu sering ditanyakan. Soalnya ada yang membuat karya ilmiah termasuk tesis itu terpisah antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab terakhir. Mestinya itu terkait gitu. Contoh misalnya gini, ketika misalnya taruhlah Kang Imron dengan judul misalnya A. Nah, itu kan terkait nanti kerumusan masalah yang ada di bab satunya. Jangan sampai judulnya ini misalnya A misalnya, tapi rumusan masalahnya C atau D atau F. Itu harus terkait dari judul saja. Gitu ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Makanya ya, nah kalau ada pertanyaan gini, patokan pertama ketika kita membuat judul ya, kalau Bapak, patokan pertama adalah idealnya sih dari topik dulu, dari tema. Jadi jangan dari judul bagus nama. Jadi topik dulu, topik besarnya apa? Misalnya topik besarnya pendidikan. Dari topik pendidikan itu subtopiknya kan mengkerucut tuh. Misalnya taruhlah di faktor manajemen pendidikan. Subtopik berikutnya kan misalnya di sekolah, guru, kurikulum, siswa, sarana prasarana, keuangan misalnya. Nah itu subtopiknya, dari subtopik itu baru kita buat judul. Judulnya misalnya saya tertarik atau bapak-bapak itu tertarik dengan misalnya manajemen kepala sekolah, atau tertarik dengan manajemen kelas, tertarik dengan manajemen sarana, tertarik dengan misalnya keuangan. Nah, barulah ambil judul gitu, atau siswa gitu ya. Jadi sebetulnya idealnya gitu, topik besar dulu, baru ke topik spesifik yang lebih kecil, baru ke judul. Namun kalau misalnya bingung dari topik besar makro dulu ke mikro, ya nggak masalah dari judul juga. Tapi paling tidak judul ini nih kalau ditarik ke atas topik besarnya apa, kita harus tahu. Karena juga sering-sering ditanyakan oleh para penguji, ini topiknya, temanya besarnya, topik besarnya apa, kita harus tahu. Nah, makanya di metodologi penelitian ini kita tidak sekedar tadi hanya memperoleh nilai, tapi juga mampu mengaplikasikan. Jadi metodologi penelitian ini ilmu teori dan ilmu praktek. Karena ada mata kuliah yang sekedar teori gitu ya, tapi prakteknya mungkin ada yang dilakukan, ada yang enggak. Tapi kalau metodologi ini ilmu yang teorinya harus dikuasai, karena nanti kan terkait dengan persidangan tesis maksudnya, terkait dengan teori-teorinya. Misalnya gini contohnya, apa yang Anda pahami tentang penelitian kuantitatif? Apa ciri-ciri penelitian kuantitatif? Apa yang Anda pahami tentang ciri khas penelitian kuantitatif? Nah tadi ya, kalau misalnya topiknya sudah dikuasai, sudah paham, subtopiknya sudah dikuasai, nanti ke judul. Nah, untuk pemilihan judul, tahapan yang paling penting, kalau menurut Bapak ya, mungkin ada yang berbeda pendapat, boleh-boleh saja. Tahapan pertama adalah kita mau menggunakan pendekatan apa dulu. Pendekatan itu kalau bahasa lain metodenya. Kalau Bapak begitu dulu. Jadi ini pendekatannya apa dulu nih? Mau kuantitatif yang menggunakan rumus-rumus dengan statistik, misalnya pengolahan datanya dan sebagainya, atau yang kualitatif, yang tidak menggunakan rumus-rumus, yang tidak menggunakan statistik. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih mudah? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Sebetulnya tergantung minat. Ada yang kualitatif dianggap lebih mudah, ada yang dianggap kuantitatif lebih mudah. Jadi perspektif orang pasti berbeda-beda. Hanya saja kalau lihat statistik aja ya, memang berbeda sih antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Ada yang dominan kuantitatif, jadi
tesisnya itu hampir semuanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Hanya beberapa yang kualitatif. Tapi ada yang kebalik. Di Irak fakultasnya itu kebanyakan adalah pendekatan kualitatif yang banyak. Nah, hanya satu dua yang pendekatan. Ada juga yang berimbang, kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi pertanyaan ini mana yang lebih mudah, mana yang lebih dianggap, ini tergantung sebetulnya. Nah, misalnya ada pertanyaan ini, aduh, saya mah itu minat lah menggunakan statistik, kurang paham numerical gitu, kurang paham rumus-rumus. Nah, ya berarti ya pendekatannya yang kualitatif dengan deskriptif, dengan menarasikan kalimat-kalimat. Nah, judul itu biasanya nih ya, judul sebuah tesis ataupun karya ilmiah lain, dari judul saja itu bisa dikategorikan apakah penelitian ini pendekatannya kualitatif atau kuantitatif. Contoh misalnya, ketika judulnya begini misalnya, pengaruh